Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyanda dari Perbankan Syariah B 2017 Yayan Kudus dengan nomor NIM 1720510050. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan pendirian dari BMT Arta Sejahtera. Yang pertama adalah latar belakang perusahaan atau profil perusahaan. BMT Arta Sejahtera sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei 2020 oleh beberapa alumni SMA Negeri 2 Pati angkatan 2017. Di bawah kepengurusan dari beberapa alumni ini, BMT Arta Sejahtera berdiri dengan modal awal 100 juta, yaitu dari pengendali pemegang saham, salah satu dari alumni juga. Mengapa BMT Arta Sejahtera didirikan? BMT Arta Sejahtera sendiri didirikan dengan tujuan banyaknya masyarakat yang masih kurang paham mengenai sistem bagi hasil yang menjadi sasaran utama pendirian dari BMT Arta Sejahtera sendiri. Selain itu, BMT Arta Sejahtera sendiri akan mengedukasi masyarakat terkait produk yang akan dikelola dari BMT Arta Sejahtera, dan seiring jalannya waktu, banyaknya orang yang akan teredukasi mengenai bagaimana sistem bagi hasil dalam prinsip syariah akan membuat BMT Arta Sejahtera ini maju dan banyak nasabah. Arti dari nama BMT Arta Sejahtera sendiri adalah BMT Arta Sejahtera memiliki arti nama harta adalah uang dan sejahtera adalah kesejahteraan. Jadi BMT Arta Sejahtera berharap bahwa nasabah yang memiliki simpanan atau pembiayaan dalam BMT Arta Sejahtera sendiri berharap masyarakat tersebut keuangannya akan tetap sejahtera. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi. Visi dan misi dari BMT Arta Sejahtera sendiri adalah yang pertama, visi lembaga keuangan syariah yang terdepan bagi pendamping usaha kecil, usaha makro yang mandiri serta amanah bagi nasabah. Untuk misinya adalah mewujudkan terwujudnya Baitul Mal Tamil yang tumbuh dan berkembang pada berorientasi pada profit, memberikan kontribusi yang optimal kepada pemegang saham, shareholder, karyawan, nasabah, stakeholder, dan pemerintah melalui kegiatan operasional yang berlandasan dengan tata kelola profesional dan prinsip syariah. BMT Arta Sejahtera memiliki tanggal peresmian pendirian yaitu tanggal 2 Juli 2020 dan diresmikan sendiri oleh Bapak Bupati Pati, yaitu Bapak Haji Haryanto SHMM, dengan alamat kantor di Jalan Ahmad Yani nomor 16 Pati, Jateng, dengan telepon 029555015252 dan email artasejahtera@bmt.id dengan website www.sejahteraarta.com dan IG BMT_Arta Sejahtera Pati. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai manajemen perusahaan. Yang pertama ada Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan BMT agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BMT. Yang ketiga, mengawasi proses pengembangan produk baru pada BMT. Yang keempat, melakukan revisi secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BMT. Yang kelima, ada meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BMT dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Yang kedua ada Dewan Komisaris atau yang setara dengan Dewan Pengawas Syariah. Tugas dari Dewan Komisaris sendiri adalah melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GJG atau Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan BMT. Yang kedua, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi atau bawahan-bawahannya. Yang ketiga ada direksi yang terdiri dari general manager dan komite audit. Yang pertama, tugas dan tanggung jawabnya adalah
bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan atau kepengurusan dalam BMT untuk kepentingan dan tujuan BMT berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian. Yang kedua, setiap anggota direksi wajib memiliki itikat baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya mengelola BMT dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, direksi membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi dari BMT Arta Sejahtera. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari jabatan yang tertera pada struktur organisasi. Yang pertama adalah komite audit, yaitu bertugas membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan kegiatan operasional dengan penelaan atas informasi keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, efektivitas auditor internal dan eksternal. Yang kedua adalah General Manager. Yang pertama adalah tugasnya memimpin perusahaan yang menjadi motivator bagi bawahannya. Yang kedua, mengelola operasi perusahaan sehari-hari. Yang ketiga, memutuskan dan mengembangkan pedoman untuk pengembangan lebih lanjut dari perusahaan. Yang ketiga, kabak kredit, yaitu memiliki tugas merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan pemberian kredit BPR kredit BPR sih Mbak, salah. Yang ketiga adalah kabak kredit, merencanakan dan mengembangkan kebijakan sistem pengelolaan pemberian kredit BMT atau pembiayaan dalam BMT, serta mengkoordinasikan mengontrol seluruh aktivitas pemberian pembiayaan. Yang keempat ada kabak dana, mengkoordinasikan dan mengontrol seluruh aktivitas funding atau penyaluran dana atau penyimpanan dana, menerapkan prinsip APU atau PPT dan menjalankan sumber daya SDM agar menunjang dengan target perusahaan. Yang kelima ada kabak remedial dan appraisal, yaitu memiliki tugas mengidentifikasi nasabah yang kurang lancar dan diskualifikasi berdasarkan wilayah dan plafon, serta melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang remedial. Yang keenam ada kabak operasional, merupakan staf pembantu bagi unit atau divisi yang lainnya dalam melaksanakan tugas operasional yang memerlukan aspek kualitatif, kuantitatif, serta efektif dan efisien. Yang ketujuh ada kabak marketing, yaitu menyusun strategi pemasaran dan mengalokasikan produk dan jasa perusahaan sebagai aparat manajemen yang membantu direksi lainnya mengenai tugas kasusnya yang menyangkut di bidang marketing dan perkreditan atau pembiayaan. Yang kedelapan ada kabak baitul mal, yaitu melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan zakat, harta wakaf, harta agama, serta menjadi wali pengawas sesuai dengan syariat Islam. Yang kesembilan ada teller, yaitu mengelola transaksi harian yang bersifat tunai. Yang ke-10 ada customer service, yaitu melayani jasa perbankan, khususnya tabungan dan deposito nasabah, dan melakukan aktivitas administrasi. Yang ke-11 ada akuntin atau akuntan, sebagai staf perusahaan yang menangani pemberian pembiayaan serta melakukan pembinaan dan pengawasan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan kelayakan, kelaziman, dan prinsip pemberian yang wajar serta prinsip syariah. Di sini yang keempat saya akan menjelaskan mengenai produk yang ada pada BMT Arta Sejahtera. Yang pertama penghimpunan dana atau funding. Yang pertama dengan prinsip titipan atau wadiah, ada produk yang bernama tawakal, merupakan simpanan dari mitra yang menarikkan dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini menggunakan prinsip wadiah atau titipan. BMT Arta Sejahtera tidak boleh menyalahgunakan titipan tersebut, dan BMT Arta Sejahtera berhak memberikan bonus setiap bulan sesuai dengan kebijakan BMT Arta Sejahtera dengan nasabah. Yang kedua ada prinsip bagi hasil. Di sini ada 3 produk yang kami miliki dari BMT Arta Sejahtera. Yang pertama adalah tabungan berjangka mudharabah. Yang kedua ada sidik, simpanan pendidikan, dan sihaj, simpanan haji.
Dari namanya sudah bisa terlihat apa fungsi dari ketiga produk tersebut. Dari tabah merupakan tabungan atau investasi dengan menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah yang penarikan dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang dikehendaki. Dan sidik atau simpanan pendidikan, yaitu bentuk simpanan yang alokasi dananya diperuntukkan untuk dana pendidikan bagi putra-putri mitra atau putra-putri dari nasabah BMT Arta Sejahtera. Yang ketiga ada sisi haji, yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi mereka yang merencanakan untuk melakukan ibadah haji, dan penarikan dilakukan satu kali. Simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara BMT dan nasabah. Yang kedua, penyaluran dana atau lending. Yang pertama ada pembiayaan mudharabah, yaitu akad kerjasama antara BMT selaku pemilik modal atau sahibul maul dengan mitra selaku usaha, pengelola usaha atau mudharib untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Yang kedua ada pembiayaan musyarakah, yaitu akad kerjasama usaha produktif dan halal antara BMT dan mitra, di mana sumber modal dari kedua belah pihak. Keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Yang ketiga ada piutang murabahah, yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan BMT Arta Sejahtera dengan menyatakan harga perolehan, harga asli, harga pokok ditambah keuntungan atau margin yang disepakati kedua belah pihak. Yang keempat ada piutang ijarah, yaitu akad sewa menyewa barang atau jasa antara BMT dengan mitra. Yang kelima CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, di mana dari dasar pelaksanaannya adalah UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Tujuan implementasi kegiatan CSR sendiri adalah mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, mendukung implementasi praktik bisnis yang transparan dan tanggung jawab, membangun citra positif dan menggalang dukungan masyarakat, serta menggali memberdayakan potensi UMKM melalui penyaluran dana kemitraan. Triple bottom lines atau tujuan utamanya dari CSR sendiri adalah yang pertama, kinerja ekonomi dari BMT, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. Konsep CSR dalam BMT sendiri adalah yang pertama spiritual atau karakter building, yang kedua nasionalisme, yang ketiga kesejahteraan. Di sini saya akan memproyeksikan proyeksi keuangan dari BMT Arta Sejahtera. Yang pertama adalah modal simpanan pokok pengenalan dan simpanan wajib senilai 160 juta dengan komposisi modal dari BMI itu 15% atau 24 juta, Pinbook sendiri dari 10% yaitu 16 juta, dan BMT Ekstrim atau dari himpunan masyarakat itu 120 juta. Dan rincian penggunaan modalnya ada tertera pada berikut. Sekian penjelasan dari saya mengenai BMT Arta Sejahtera. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya juga manusia, banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.